Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang akan melakukan survei irigasi di Bendungan Klego. Dan mari ikuti keseruan kita untuk melakukan survei irigasi di jalur Bendungan Klego. Halo sayang-sayangku. Hari ini kami akan melakukan survei jaringan irigasi di Bendungan Klego. Yuk, ikuti perjalanan kami menuju Bendungan Klego. Setelah perjalanan sekitar 50 menit, akhirnya kami sampai di Bendungan Klego. Waduk Klego yang biasa dikenal sebagai Waduk Bade terletak di Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Waduk ini dibangun pada tahun 1943. Daerah irigasi Klego atau Bade memiliki 2 aliran, yaitu aliran atas dan aliran bawah. Aliran atas berakhir di persawahan yang berada di sekitar waduk, sedangkan aliran bawah berakhir di wilayah Malangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bendungan ini mampu mengairi lahan persawahan seluas kurang lebih 874 hingga 1353 hektar di wilayah sekitarnya. Terdapat beberapa bangunan utama di waduk ini, yaitu spillway atau bangunan pelimpah, mercuaduk, dan bangunan penguras. Bangunan spillway berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari waduk serta mengatur debit air. Bangunan mercu berfungsi untuk menahan air hingga ketinggian tertentu agar dapat disadap dan dialirkan ke saluran irigasi atau kebutuhan lainnya secara teratur. Bangunan penguras berfungsi untuk mengeluarkan endapan lumpur, pasir, dan sampah yang menumpuk di depan pintu pengambilan air. Pada aliran atas terdapat 2 bangunan terjunan. Bangunan ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran air serta energi pada saluran yang curam, sehingga dapat mencegah erosi atau gerusan. Nah, untuk aliran bawah, kira-kira ada bangunan apa saja ya? Ikuti survei kami, let's go! Tidak jauh dari bendungan, kami menemukan sebuah bangunan. Menurut informasi warga sekitar, bangunan ini digunakan untuk mencuci pakaian. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Di sini, kami juga menemukan bangunan tangga serta fasilitas untuk memandikan hewan milik warga sekitar. Tidak jauh dari lokasi tersebut, kami menemukan bangunan sadap yang berfungsi untuk mengambil, membagi, dan mengatur debit air dari saluran primer ke sekunder, maupun dari sekunder ke tersier, menuju sawah secara efisien. Perjalanan kami berlanjut memasuki kawasan hutan, yaitu hutan Randu Alas. Ya, kan di sini banyak pring-pringan, banyak apa ya? In my country, this call this name. Apa jenenge? Intinya kau yang gon wingit lah, untuk bahaya ya. Jangan apa? Jangan pipis sembarangan.
di tengah hutan, kami menemukan bangunan gorong-gorong. Bangunan ini berfungsi untuk mengalirkan air irigasi melewati bawah jalan raya, rel kereta api, atau tanggul, sehingga dapat mencegah banjir dan menjaga stabilitas jalan. Day kedua di siang hari ini, cuaca cukup terik dan alhamdulillah puasa masih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kami melanjutkan survei pada hari kedua setelah keluar dari kawasan hutan. Setelah keluar dari kawasan hutan, kami menemukan bangunan saringan. Tidak jauh dari bangunan saringan, kami kembali menemukan bangunan terjunan. Tak lama kemudian, kami juga menemukan bangunan terjunan lainnya. Perjalanan kami berlanjut ke area persawahan. Di sana, kami menemukan bangunan saringan yang sudah dipenuhi sampah dan ranting pohon. Masih di sekitar persawahan, kami menemukan beberapa bangunan sadap. Mohon maaf karena kondisi baterai habis, kami tidak dapat merekam semuanya. Hanya beberapa yang sempat kami dokumentasikan. Oke guys, di hari Senin ini cuaca kurang mendukung, disertai gerimis, mengundang, dan kita tetap lanjut. Hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Perjalanan kami dilanjut ke daerah pemukiman. Setelah menempuh sekitar 1 km, kami menemukan bangunan bagi sadap yang kondisinya rusak dan tidak digunakan lagi. Selanjutnya, kami menemukan bangunan talang yang berfungsi untuk mengalirkan air irigasi melintasi rintangan seperti lembah, sungai, jalan, atau rel kereta api tanpa mengganggu aliran utama. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke arah hilir dan menemukan beberapa bangunan serta saluran irigasi yang terlihat tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi di lokasi ini sudah tidak dialiri air dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kegiatan perkebunan dan persawahan. Akhirnya kami sampai di bagian hilir, yaitu bangunan bagi sadap yang terhubung langsung ke sungai. Kondisi bangunan tersebut sudah tidak terawat, ditumbuhi tanaman liar dan terlihat berkarat, menandakan bahwa bangunan ini sudah lama tidak digunakan. Di sini kami akan mewawancarakan kepada Ketua Tani sendiri, Bapak Khairun, ya. Bapak Khairun, ya. Terus untuk pertanyaannya ada 6 Pak, nanti bisa dijawab dengan sebisanya aja. Insya Allah. Ya. Terus untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana masyarakat menggunakan dan memanfaatkan saluran irigasi? Ya? Enten mriki yang gunake nggih bergantian, sistemnya kan enten sing ngelola ngeten lho, bagian ulu kan enten niku kan digilir niku kan untuk seminggu kan dialirkan kan untuk berapa 3 hari sekali kan ke jalur yang utama itu buat jalur irigasi yang utama. Nah, terus 3 hari setelah itu baru saluran yang kecil itu buat yang ke sawah-sawah itu, jadi antre. Nah kalau yang jauh itu kan kita menggunakan diesel sedot. Kalau yang jauhnya sekitar 400 meter atau 500 meter itu menggunakan diesel sedot. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua Pak, terus apakah ada pemanfaatan selain untuk pertanian gitu? Itu sarasane kumpul damel pertanian sedanten, mboten enten istilah damel perikanan apa nak jalur ini ke irigasi ini. Khusus pertanian nggih. Kecuali nak wadu ini ku nggih di sukane ulam. Nggih. Berarti enten kayak peternak karamba gitu ya?
kalau di warga? Kadus enten tapi mboten sing ngelola mboten teng wilayah Mbadi, teng wilayah Pelang sing enten ngelola perikanan itu. Oke, terus apakah ada permasalahan di saat musim penghujan atau kemarau Pak? Mboten enten. Masalah kan musim hujan niku kan kadang banjir niku kan saged diantisipasi niku kan saderengipun udan deres napa dereng patek deres niku kan saged disalurke ren dibuang ren toya niku teng waduk. Dados umpami udan deres niku banjire mboten patek kenceng. Dados tanah-tanahnya aman. Oh, berarti alhamdulillah aman itu. Nggih. Terus bagaimanakah hasil panen pada bulan lalu dan tingkat kualitasnya pripun? Alhamdulillah panenan lancar, ono irigasi lancar niku nggih panenan melimpah. Pokoknya harga gabah kan semenjak ini kan meningkat, bubute Naik terus ini. naik ngeten. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menanam padi ya Pak? Dan bagaimana pola tanamnya? Untuk penanam itu sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan lebih dikit. Kan cara penanamnya kan pertama kan penyemaian dulu, bikin bibit itu loh, direndam terus di berapa 1 hari semalam baru disudu itu dimasukkan ke karung ditutup biar apa toh. Setelah 2 hari baru disebar itu di namun apa jenengin itu di Kasih rabuk gitu. mboten disebar dibikin bibit riyen niku disemiri ya. Nah, setelah umur 17 hari atau 20 hari mulai tanam. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Pak, saran untuk kedepannya terkait saluran irigasi pun menurut panjenengan? Nggih saran kula nggih supaya ditingkatke mulai tani nggih pun sae ta luwih sae mulih ngeten lho, luwih lancar mulih. Tapi niki pun lancar Mas. Oke, berarti alhamdulillah Nggih lancar nih. pun untuk wilayah Mbadi niku untuk pangeran lancar sedanten. Mboten enten kendala istilah aman ngeten lho. Oh, itu terima kasih Pak. Dan sekian wawancara dari kami kelompok 3. Terima kasih Bapak Khairun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.